Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kedua ini kita akan fokus bahas tentang pertidaksamaan eksponen. Ya, sebelum mulai kita ulas dulu sebelumnya. Ingat, pertidaksamaan itu dibagi jadi dua. Yang eksponen ada yang absisnya lebih besar dari 0, ada yang absisnya lebih besar dari 0, lebih besar dari 1, ada yang absisnya di antara 0 dan 1. Oke. Nah, nanti di sistem pertidaksamaan eksponen ini kita juga bagi jadi dua. Untuk sifat yang ini dan yang ini ya, yaitu yang absisnya lebih besar dari 1 dan di antara 0 dan 1. Oke. Nggak usah lama-lama, lanjut aja. Langsung. Yang pertama, untuk absisnya lebih besar dari 1. Secara grafik, kalian bisa lihat dia bukan monoton, cenderung naik ke arah kanan gitu ya. Ini adalah grafik secara umum untuk A lebih besar dari 1 atau absisnya yang lebih besar dari 1. Oke. Nah, sebenarnya sifat-sifat dari pertidaksamaan eksponen sama seperti persamaan eksponen. Nah, cuma bedanya ada di tanda ini. Nah, sifat di tandanya pun berbeda. Nah, di sini udah ada 4. Tapi konsepnya atau singkatnya adalah ketika A-nya lebih besar dari 1 yang ini, ketika A-nya lebih besar dari 1 seperti ini, maka jika ada A pangkat fx lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka pangkatnya itu tandanya tetap sama, yaitu fx lebih besar dari gx juga gitu. Jadi kalau pas dibentuk perpangkatan dia lebih besar, dibentuk pangkatnya doang aja, ini juga lebih besar. Ini untuk apa? Untuk A-nya lebih besar dari 1. Maksudnya A-nya lebih besar dari 1 gimana? Ya, berarti kalau yang lebih besar dari 1 kan ada 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Jadi dia bilangan bulat lebih besar dari 1. Gitu. Oke, biar nggak bingung, kita coba kerjain soal. Nah, ini ada soal. Di sini soalnya adalah 2 pangkat X plus 2, ya kan, kurang dari 4 dipangkatkan 2X min 7. Gitu. Gimana caranya? Pertama, kita pastikan dulu, kayak persamaan eksponen, kita pastikan dulu absisnya nilainya sama. Yang ini kan belum sama, berarti kita samakan dulu. Yang sebelah kiri 2x plus 2. Yang sebelah kanan 4 pangkat 2x min 7. Nah, yang bisa kita ubah siapa? Jelas ya, yang bisa kita ubah adalah si 4. Gitu. Maka kita ubah dia jadi perpangkatan 2. Sini 2x plus 2 lebih kecil dari 4 itu kan 2 dipangkatkan 2 min 7. Nah, dikali 2x min 7. Ini absisnya udah nilainya sama. Berarti kita pakai sifat apa? Karena 2 itu lebih besar dari 1, karena 2 lebih besar dari 1, berarti kita pakai sifat yang tadi. Ketika ada A pangkat fx, ya kan, lebih kecil dari A pangkat gx, itu, maka tinggal kita aplikasikan aja. Fx-nya jadi lebih kecil dari gx, gitu. Nah, berarti yang ini apa? X plus 2 lebih kecil dari 2 dikali 2x min 7. X plus 2 lebih kecil dari 2 dikali 2x min 7. Nah, kan? Setelah itu diapain? Biasa, kita sederhanakan bentuknya. X plus 2 lebih kecil dari 4x dikurangi kali pelangi ya, min 14. Pindahin yang ada x-nya ke kanan semua deh, biar dia positif ya. Yang nggak ada x-nya ke kiri semua. Berarti nanti kita punya 2 ditambah 14 pindah ke kiri, kurang dari
4x ditambah siapa? X. Gitu. Dari sini ya. Maka dari sini kita bakal dapat 16, ya kan? Lebih kecil dari siapa? 5x atau kurang dari 5x. Pindah ruas si 5-nya. Jadi pembagian ya, 16 per 5 kurang dari x. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Atau kita bisa bilang x itu lebih besar dari 16 per 5. Untuk memenuhi persamaan berikut. Oke, coba kita kerjain yang lain. Nah, ini soalnya ada kuadratnya. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, sama seperti persamaan, kita harus pastikan dia absisnya sama. Yang ini absisnya 2, yang di sebelah kanan cuma angka 1. Berarti ada yang harus kita ubah. 2x, 2 pangkat x kuadrat, min 3x, min 4. Gitu kan? Lebih besar sama dengan 1. 1 ini kan bisa kita ubah jadi siapa? 2 pangkat 0. Kenapa 2 pangkat 0? Karena semua bilangan atau dalam bentuk A pangkat 0, maka nilainya akan jadi sama dengan 1. Jadi kalau kalian nemu angka 1, ini sama aja dengan 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 5 pangkat 0, atau bahkan 1000 pangkat 0 ya. Oke, berarti ini kita ubah dulu. Jadi berapa? Iya, 2 pangkat 0. Kalau kayak gini basisnya udah absisnya udah sama. Lanjut, berarti 2-nya 2-nya kita hilangkan kayak tadi. Jika ada A pangkat fx, ya kan, lebih besar sama dengan A pangkat gx, gitu kan. Ini akan kita ubah jadi langsung aja. Berarti fx lebih besar sama dengan gx, gitu ya. Kita aplikasikan, kita punya x kuadrat min 3x, ini dikurangi 4, lebih besar dari 0. Nah, kita tinggal faktorin. Oke, aku yakin kalian semua udah bisa faktorin ya. Kalau misal kalian masih agak bingung, aku kasih triknya dikit. Kalian fokus ke angka belakangnya, angka depannya dulu. Kalau di depannya nggak ada angka, di depan x kuadrat nggak ada angka, kalian bebas langsung taruh aja x di sini. Gitu. Nah, terus beralih ke belakang. Kalau dia negatif, berarti yang di sini positif, yang ini negatif. Terus kita lihat, kita cari berapakah kali berapa yang hasilnya 4. Itu kan ada 2 kemungkinan ya. Ada 4 dikali 1, ada 2 dikali 2. Jadi kita punya 2 kemungkinan nih, 2 pasangan. Selanjutnya apa? Lihat di tengahnya dia ada angka 3. Gitu. Kalau yang di tengah angka 3, nah, dan terpengaruh sama negatif di sini. Kalau di sini negatif, ya. Kalau di sini negatif, kalau yang belakang negatif, berarti tandanya yang kita harus cari adalah titik-titik dikurang berapa. Titik-titik dikurang titik-titik, hasilnya harus sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat dari pasangan ini, yang memenuhi yang mana? Yang atas kan? Berarti kita taruh 4 dikurang 3, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kita lihat lagi nih di tengah. Tandanya negatif, berarti taruh angka terbesar di negatif. Set. Nah, jadi nanti kita punya x, kita ubah persamaan dulu, ditambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 1. Yang ini, x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Kita punya 2, tapi ini masih dalam bentuk persamaan. Nah, yang kita mau cari kan dalam bentuk pertidaksamaannya ya, karena ini penyelesaian pertidaksamaan. Gimana caranya? Kita masukin ke dalam garis bilangan. Di situ kita punya punya angka min 1 dengan angka 4. Nah, kita pakai yang namanya titik uji. Ambil titik uji di tempat yang mudah kita hitung. Nah, angka yang paling gampang kan biasanya kita ambil 0 ya. Itu. Ingat, angka titik uji itu nggak boleh ada di dalam angka yang kita mau uji. Misalkan angkanya min 1 sama 4. Kalian ngambil titik ujinya di min 1. Itu jangan ya. Pilihnya yang di antara min 1 dan 4. Atau di lebih kecil dari min 1. Atau lebih besar dari 4. Kita ambil yang di tengah aja. 0. Titik uji X. Kita misalkan 0. Tuh. Kita masukkan ke persamaan akhir. Ini.
Jadi ketika kalian punya X plus 1, pakai yang atas aja, X kuadrat min 3 dikali X min 4, ya kan, lebih besar sama dengan 0, kita masukin 0, 0, 0, 4. Hasilnya jadinya nanti dapat tanda negatif. Kenapa? 0 dikurang 0 dikurang 4 kan negatif 4 ya. Iya, berarti kita dapat negatif. Negatif taruh di tempat titik uji. Terus gimana? Nah, kita lihat yang dibutuhkan sama si soal itu negatif atau positif. Gimana caranya tahu dia butuh negatif atau positif? Dari tanda pertidaksamaannya. Kalau dia tandanya lebih besar dari 0, berarti dia butuhnya positif. Kalau dia lebih kecil dari 0, dia butuhnya, maaf, kalau lebih besar dari 0, dia butuhnya positif. Kalau lebih kecil dari 0, dia butuhnya negatif. Berhubung ini lebih besar, berarti kita ambil yang positif. Berarti positif itu yang ada di kanan kiri, kalau tengahnya negatif. Berarti daerah penyelesaiannya ya ini. Set. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya apa? X lebih kecil sama dengan negatif 1, dan atau, ya, set X lebih besar sama dengan 4. Dan catatan ya, tanda ini harus mengikuti soal. Jadi kalau ada sama dengannya ya berarti kalau di soal ada sama dengan, berarti di sini juga ada sama dengan. Oke. Satu soal lagi untuk yang A lebih besar dari 1. Nah, gimana cara ngerjainnya? Jadi kita pindahkan ruas dulu ke kiri semua. 3 pangkat 2X dikurangi 6 dikali 3 pangkat X min 27. Oke, lebih besar sama dengan 0. Nah, terus gimana? Kita ubah bentuk yang 3 berpangkat 2X ini jadi perpangkatan, dipangkatkan. Nah, min 6 kali 3 pangkat X min, nah kita biarin aja deh 27-nya. Kita pakai permisalan. Misalkan, siapa? Ini, ada yang kembar kan? 3 pangkat X. Kita misalkan 3 pangkat X adalah bebas. Mau Y, mau C, mau D, asal jangan pakai X lagi. Karena X sudah ada di sini. Gitu. Kita misalkan jadi Y aja. Jadi kita punya Y pangkat 2 dikurangi 6 kali Y dikurangi 27. Lebih besar sama dengan 0. Setelah itu apa? Faktorin. Kayak tadi lagi ya. Kita faktorin. Y karena di depannya nggak ada angka. Terus apa lagi? Di belakangnya ada 27. Dia negatif tandanya. Berarti di sini positif, di sini negatif. Berapa dikali berapa yang hasilnya 27? Karena dia negatif, berarti berapa dikurangi berapa? Yang hasilnya berapa? 6. Kita data dulu yang 27. 27 itu kan bisa dari 9 dikali 3 atau 27 dikali 1. Berarti kalau yang bisa hasilnya jadi 6, yang mana? Ini, yang 9 dikali 3. Berarti kita taruh 9. Ingat, kita naruh angka terbesarnya sesuai dengan tanda di tengah. Tanda di tengahnya negatif, berarti angka terbesar ada di negatif. 3-nya di sini. Berarti kita punya Y sama dengan negatif 3, dan Y sama dengan 9. Udah beres belum? Ya, belum ya. Nah, kita ke sini ya. Lanjutnya gimana? Kita kembalikan ke permisalan. Permisalannya tadi kan Y sama 3 pangkat X sama dengan Y. Berarti kita masukkan Y sama dengan min 3. Masukin 3 pangkat X sama dengan min 3. Nah, kita cari tahu nih. Kira-kira 3 pangkat berapa yang menghasilkan min 3? Nggak ada ya. Basisnya dia positif, dipangkatkan berapapun, dia hasilnya pasti positif. Berarti untuk yang ini, kita bilang dia adalah tidak memenuhi. Gitu. Yang kedua, berarti Y sama dengan berapa? 9. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Karena 9 3 pangkat 2. Lanjut. Set. X sama dengan 2. Udah beres belum?
Belum, ini masih persamaan ya. Kita masukin ke garis bilangan lagi. Set, taruh 2 di sini. Tuh. Setelah taruh 2 di sini, kita ambil titik uji mau di kiri atau di kanan. Ambil yang di kiri aja. Kenapa Kang yang di kiri? Karena yang di kiri ada angka 0. Ambil titik uji di mana X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti ambil ke titik ujinya yang mana? Sini ya. Kita ambilnya ke persamaan yang pertama. Ini buat titik uji. Kenapa? Jangan ke yang ini, karena yang ini adalah masih Y. Oke? Berarti kita masukin 3 pangkat 2 dikali 0. 3 pangkat 2 dikali 0, dikurangi 6, 3 pangkat 0. 6 kali 3 pangkat 0, dikurangi 27, dia harus lebih besar dari 0. Ini kan hasilnya 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 berapa? 1. Oke, 3 pangkat 0 berapa? 1 dikurangi 6 kali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0, 1 berarti 6. Min 27. Ini nilainya adalah negatif ya pasti, karena dia dapat min 20. Maaf. Min 32. Tuh, oke. Karena dia negatif, berarti tanda yang kita taruh di sini adalah negatif. Tuh. Hapus nih, biar nggak ngalangin. Berarti yang sebelah kanan positif. Nah, yang kita butuhin positif atau negatif? Balik lagi, lihat tanda awalnya. Nah, ini nih. Dia lebih besar dari 0. Tandanya dia harus, ya, tandanya dia harus positif. Set, ini adalah himpunan penyelesaian. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau X-nya itu pasti apa? X pasti lebih besar sama dengan 0. Maaf, 2. Oke, next. Yang kedua adalah pertidaksamaan eksponen untuk A atau bilangan yang dipangkatkan atau absisnya, basisnya, di antara 0 dan 1. Contohnya apa yang di antara 0 dan 1? Ya tadi ya, setengah bisa, ya sepertiga bisa, sepertujuh bisa, 2/5 pun bisa. Mau 3/15 nggak apa-apa, 10/17 nggak apa-apa, karena mereka masih di dalam apa? Masih di antara 0 dan 1. Kecuali kalau kalian nulisnya gini. Kecuali kalau kalian nulisnya atasnya lebih besar. Contoh 10/5 atau misalkan 10/3 atau 11/7. Nah, ini udah bukan lagi ya di antara 0 dan 1 karena 10/5 aja kita tahu 2. 10/3 aja 1,3 sekitar situ. Ya. Ingat, yang bentuknya di antara 0 dan 1, pecahannya yang di atas pembilangnya pasti lebih kecil daripada penyebut. Oke. Nah, untuk khusus dia punya sifat yang agak unik. Nah, kenapa agak unik? Jadi, jika ada bentuk A pangkat fx lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dari A pangkat gx, maka fx-nya dan gx-nya akan berbalik. Fx-nya lebih kecil dari gx. Misal, kita punya setengah pangkat x itu lebih besar sama dengan dari setengah pangkat x min 2. 2x min 2 misal gitu. Ini nanti persamaan pangkatnya akan berubah. Ini kan awalnya lebih besar, jadinya x lebih kecil sama dengan 2x min 2. Gitu ya maksudnya ya. Oke, ini kalau kita selesain gimana jadinya? Ya, 2 lebih kecil sama dengan berapa? X. Nah, oke. Nah, yang gambar grafik ini adalah gambar grafik umum untuk apa? Untuk nilai atau untuk persamaan dan pertidaksamaan fungsi eksponen, ya kan? Untuk absisnya atau bilangan berpangkatnya di antara 0 dan 1. Oke? Langsung aja kita coba ngerjain soal.
biar nggak pusing. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian biasa dari setengah pangkat 2x min 1 dengan setengah pangkat x kuadrat min 3x plus 3. Pertama, kita pastikan dulu dia ini lebih besar dari 1 atau di antara 0 dan 1. Dari sini setengah itu kita tahu ya, setengah itu pasti di antara 0 dan 1 dong. Ya kan? Berarti berlaku tuh yang tadi, a pangkat fx, ya kan? Lebih kecil dari a pangkat gx, gitu. Ini berubah jadi fx lebih besar dari ya gx. Oke, bisa coba kita kerjain. Pertama, karena dia kita udah tahu nilainya sama, setengah sama setengah, basis atau absisnya, langsung aja berarti sini aja deh ngerjainnya. Berarti tinggal langsung fx sama, lebih besar dari gx, atau 2x min 1 lebih besar dari x kuadrat min 3x plus 3. Nah, lanjut 2x, kita pindahkan 2x min 1-nya ke kanan. Berarti kita punya 0, x kuadrat min 3x, dia pindah ke kanan jadi negatif juga. Ini pindah ke kanan jadi positif. Nah, berarti kita punya 0 lebih besar dari x kuadrat min 5x, ya kan, plus 4. Kita faktorin. Nah, oke, pakai cara tadi lagi ya. Faktorin, kita lihat angka depannya nggak ada, di depan x kuadrat nggak ada angka. Berarti kita tulis saja x dengan x. Terus gimana? Ada 4 dan 5. Nah, paling belakang 4. Nah, kita lihat lagi. Berapa kali berapa yang hasilnya jadi 4. Tuh. Kita tahu kan 4 itu dihasilkan 4 kali 1 dengan 2 kali 2. Terus lihat lagi yang tengah. Yang tengah ada negatif 5. Yang belakang ada positif. Kalau positif, tanda di sini pasti sama. Ini negatif, ya berarti ini negatif. Ini positif, berarti ini positif. Tapi karena di sini positif, tengahnya negatif, berarti negatif dengan negatif. Tuh. Tinggal apa? Tinggal kita cari. Lihat tengahnya. Berarti kalau di tengahnya, berapa tambah berapa yang hasilnya 5. Syaratnya kalau dia positif. Oke? Lanjut, 4 tambah 1, 5. 2 tambah 2, 4. Berarti kita pakai yang ini ya. Nah, kalau ini naruhnya bebas. Mau di sini 1, mau kebalikan juga nggak apa-apa. Oke, berarti kita punya X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Biasa, karena masih dalam bentuk persamaan, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Ini 1, yang ini 4. Ambil titik uji. Nah, titik ujinya mau di mana? Biasain titik uji yang gampang, yaitu angka 0 di sini ada ya. Nah, kalau di sini ada angka 0, kita masukkan titik uji. Kemana tapi? Ke yang pangkat ini, ke yang persamaan terakhir nih. Nah, berarti kita punya titik ujinya, kita ambil X sama dengan 0. Masukin ke pertidaksamaan yang bisa diuji. 0 lebih besar dari X kuadrat, masukin 0-nya. 0 kuadrat min 5 kali 0 ditambah 4. Atau 0 itu lebih besar dari? Ya, positif 4 di sini. Kita dapat nilainya positif 4. Berarti yang kita ambil titik ujinya adalah positif. Kanannya negatif, kanannya lagi positif. Oke. Terus apa? Kita tentuin tandanya. Kayak gimana? Kayak biasa ya. Lihat tandanya di sini. 0 lebih besar dari fungsi ya, fx gitu. Tahu yang ini aja nih, kelihatan nih, 0, x kuadrat bla 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 bla. Kalau dibalik lebih kecil dari 0. Berarti kita cari yang lebih kecil dari 0, yaitu negatif. Ambil yang ini. Berarti HP-nya berapa? Himpunan penyelesaiannya. 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 4. Atau X di antara 4 dan 1. Ada sama dengannya nggak, Kang? Enggak. Kenapa? Lihat tanda awalnya. Tanda awalnya nggak punya sama dengan. Oke. Next.
Soal selanjutnya, biar kita makin jago. Oke, di soal selanjutnya ada sepertiga dan wah, ini bentuknya aneh ya. Oke, kita sederhanakan dulu. Biasa samain basisnya dulu. Sepertiga pangkat 2x tambah 1. Yang ini, ya, kita tulis akarnya. Ini jadi 3 pangkat berapa? Ya, pangkat 3 dibagi 3x min 1. Gitu kan? Nah, lanjut. Berarti kita bisa bilang sepertiga 2x plus 1 lebih kecil dari akar 1 per 3x min 1, ya kan? Maaf. X min 1 dikurangi 3, gitu ya. Nah, gitu. Lanjut, berarti kita punya sepertiga. Yang ini diakarin. Yang sebelah kiri, sebelah kanan. Berarti 2x plus 1 lebih kecil dari, ya, sepertiga dipangkatkan 3. Sepertiga pangkat x min 4, coret. Dibagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena kita punya akar ini tadi. Oke, ini basisnya udah sama. Sepertiga sama sepertiga. Berarti kita pakai yang tadi. Kita tukar tandanya. 2x plus 1. Karena itu lebih kecil, berarti kita ubah jadi lebih besar. X min 4 dibagi 2. Pindah ruas 2-nya, berarti kita punya 2 dikali 2x plus 1 lebih besar dari x min. Lalu kita punya berapa ini? 4x plus 1. Ya, 4x plus 2, lebih besar dari x min 4. Pindah ruas, berarti kita punya 4x kurang x lebih besar dari min 4 min 2. Atau 3x lebih besar dari min 6. Atau x-nya sama dengan lebih besar min 6 per 3. X-nya sama lebih besar dari min 2. Berarti himpunan penyelesaiannya x lebih besar min 2. Oke, sekian dulu untuk pembahasan tentang pertidaksamaan eksponen. Semoga kalian mengerti. Kalau enggak, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.